Ya, selamat pagi saudara. Kini saatnya kita lihat bersama informasi apa saja yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Seperti biasa di halaman muka, Harian Kompas selalu mengingatkan kepada para pembacanya bahwa hari ini, 22 Desember 2023 merupakan 53 hari menuju pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Dan di halaman muka ini langsung saja saya perbesar untuk Anda fotonya. Ada sebuah foto besar yang menampilkan pekerja menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024 di gudang Komisi Pemilihan Umum Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 21 Desember 2023 kemarin. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan umum DPRD Jawa Timur ini telah berlangsung 2 hari dan melibatkan 540 pekerja. Dalam satu hari, ditargetkan sebanyak 500.000 surat suara disortir dan dilipat. Masih informasi soal pemilu, saudara, yang juga ditampilkan di halaman muka Harian Kompas edisi hari ini, di mana ada informasi terkait dengan debat Cawapres yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Dibutuhkan solusi terobosan atas pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pasca pandemi COVID-19 tidak berbanding lurus dengan perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Biaya hidup meningkat, masyarakat semakin sulit mencari pekerjaan yang layak. Publik mencari solusi terobosan dari para wakil atau calon wakil presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja layak dan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Hal itu tampak dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas mengenai topik debat calon wakil presiden yang akan digelar pada Jumat malam nanti. Dari 8 tema bidang ekonomi yang diangkat, mayoritas responden atau 58,9% menantikan gagasan Cawapres terkait isu ekonomi kerakyatan. Secara spesifik, isu ekonomi kerakyatan yang paling ditunggu-tunggu adalah soal penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, serta pengendalian harga kebutuhan pokok yang mencapai 23,8%. Dan di bagian kanan atas halaman muka ada informasi mengenai persiapan jelang libur atau masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan mulai berlangsung pada hari ini. Diprediksi juga akan berlangsung pada hari Sabtu esok tanggal 23 Desember 2023. Puncak arus mudik Natal diprediksi berlangsung pada Jumat dan Sabtu hari ini dan esok 23 Desember 2023. Jalan tol menjadi titik rawan kemacetan di mana pemerintah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan mengoperasikan ruas tol baru. Berdasarkan data yang dirilis PT Jasa Marga pada Kamis 21 Desember kemarin, sebanyak 476.160 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek selama H-7 sampai H-5. Jumlah ini meningkat sekitar 20,12% daripada lalu lintas normal, yakni 396.412 kendaraan. Volume kendaraan yang keluar dari Jabodetabek pada 2 hari itu juga naik mencapai 6,47% ketimbang periode serupa pada tahun 2022, yakni 447.408 unit. Ratusan ribu kendaraan itu keluar melalui 4 gerbang tol utama, meliputi gerbang tol Cikupa yang mengarah ke Merak, gerbang tol Ciawi yang mengarah ke Puncak, gerbang tol Kalihurip Utama yang mengarah ke Bandung, dan gerbang tol Cikampek Utama yang mengarah ke tol Trans Jawa. Masih di halaman muka, saudara, ada banyak informasi menarik di halaman muka. Satu lagi ada informasi yang juga menyita perhatian publik baru-baru ini, pemberantasan korupsi. Firly mengundurkan diri, sidang etik tetap berlanjut. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif, Firly Bahuri, mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK di tengah dugaan korupsi dan pelanggaran kode etik yang menjeratnya. Seiring pengunduran diri tersebut, Dewan Pengawas KPK memastikan tetap melanjutkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap Firly karena belum ada keputusan Presiden atau Kepres terkait pengunduran dirinya.
Firly menyampaikan pengunduran dirinya seusai menemui Dewan Pengawas atau Dewas KPK di Jakarta pada Kamis kemarin. Ya saudara, tadi sejumlah informasi yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini 22 Desember 2023. Tentunya selain melalui Harian Kompas ini Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.